Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man sara ala nahji ila yaumidin. Pemirsa pendengar Raja TV dan juga Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang dapat berguna bagi kehidupan kita kelak di akhirat. Utamanya adalah menimba ilmu syar'i, melakukan berbagai aktivitas ubudiyah kita, khususnya di pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah SWT menerima rangkaian dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan dan dijadikan sebagai amal soleh yang akan kita petik dari pahalanya insyaAllah kelak di akhirat. Di hari yang berkah ini kita tidak lupa pula memperbanyak untuk mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, di mana beliau menganjurkan umatnya agar memperbanyak di hari yang penuh berkah ini, yaitu di hari Jumat, untuk banyak mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan juga menyampaikannya kepada orang lain. Pembahasan kita pada kesempatan yang singkat ini insyaAllah akan membahas tentang sekilas tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu salah satu dari imam dari 4 madhab fikih yang terkenal, yang populer, yaitu madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, yang mana penisbahan kepada Imam Hanifah disebut dengan madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, kemudian madhab Syafi'iyah, kemudian madhab Al-Hanabilah. Kita membahas ini, biografi beliau, karena beliau sebenarnya telah kita singgung dalam beberapa masa kekuasaan Bani Abbasiyah, mulai dari masa Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, kemudian Al-Mutawakkil. Dan beliau melalui berapa fase dari kehidupan kekuasaan Bani Abbasiyah, dan juga beliau merupakan seseorang yang berjasa mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi doktrin dari Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian karena beliau wafat dalam masa jabatan Al-Mutawakkil, dan telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu tentang kekuasaan Al-Mutawakkil, yaitu penguasa atau raja atau khalifah yang ke-10 dari rangkaian penguasa Bani Abbasiyah. Nah, beliau wafat dalam masa kekuasaan Al-Mutawakkil, di mana Al-Mutawakkil berkuasa dari tahun 32 Hijriah, dari 232 Hijriah sampai tahun 247 Hijriah. Jadi itu masa kekuasaan Al-Mutawakkil. Sedangkan Imam Ahmad wafat dalam masa kekuasaannya itu pada tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad rahimahullah sangat terkenalnya karena atas perjuangan beliau di 4 periode penguasa itu, beliau menghadapi tantangan memperjuangkan akidah, ya, sampai pada masa beliau di masa Al-Mutawakkil. Disitulah beliau mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, di mana kembali Al-Mutawakkil membalikan umat kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan memberhentikan fitnah khalqil Quran, dan menuntut kepada setiap para gubernur dan berbagai pejabat daerah yang sebelumnya memaksakan doktrin tersebut untuk diberhentikan, dan kembali ulama-ulama al-muhaddithun, ya, melakukan riwayat pengajaran akidah dan menyampaikan hadis Rasulullah SAW secara normal dan bebas. Baik, kita akan mulai dari biografi beliau Imam Ahmad rahimahullah. Ya, biografi beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban. Ini Syaiban inilah beliau dinifatkan kepada nanti Asy-Syaibani. Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, terkenal dengan Asy-Syaiban bin Zuhlin,
kemudian bin Sa'labah bin Uqabah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasid bin Hanab bin Afas bin Da'mi, kemudian bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'di bin Ma'adnan, jadi dari Adnani, jadi bin Ud bin Udud bin Humaisi. Ini nasab beliau. Kemudian beliau dari Tabaan hidup di Al-Baghdad, lebih banyak masa beliau di Baghdad. Imam Ibnu Katsir, dan penjelasan yang akan kita bahas ini, biografi beliau ini kita ambil aja secara ringkas di kitab Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dan Ibnu Katsir menukil apa yang beliau sebutkan di kitab Bidayah wa Nihayah ini dari kitab Imam Al-Baihaqi. Dari kitab Imam Al-Baihaqi, yang mana Imam Baihaqi menulis buku atau kitab khusus tentang biografi Imam Ahmad. Hakadha saka nasabu Hafiz Al-Kabir Abu Bakar Baihaqi rahimahullah fi kitab alladhi jama'ahu fi Manaqib Ahmad. Jadi ada kitab Imam Baihaqi judulnya Manaqib Imam Ahmad. Jadi Ibnu Katsir menukil garis keturunan beliau ini dari kitab yang ditulis Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Manaqib Imam Ahmad, yaitu dari Syekh beliau Al-Hakim Sahibul Mustadrak. Kemudian diwakilkan dari anak beliau Imam Ahmad ini, nama anaknya antara Saleh bin Imam Ahmad, berkata ra'a bi hadzal nasab fi kitabin li, ya, faqala wa ma tasna bi hadza wa lam yunkir nasab. Jadi Saleh anak dari Imam Ahmad pun menulis nasab ini dan dilihat oleh orang tuanya sendiri, kemudian tidak satu pun yang beliau ingkari dari garisan nasab tersebut. Tetapi orang tuanya bertanya kepada anaknya, untuk apa kamu menulis ini? Qalu wa qaddama bihi abuhu min Maro. Maro ini satu daerah Baghdad sekitar Basra, ya. Marwazi, daerah Maro. Wahwa, jadi dalam keadaan ibunya hamil, dibawa oleh ibunya. Ya, kemudian dia lahir di Baghdad. Fawadat umuhu fi Baghdad. Yaitu pada Rabiul Awal, beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Jadi kalau Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i lebih tua sekitar 14 tahun dari Imam Ahmad, karena beliau baru lahir, yaitu 164 Hijriah Imam Ahmad, ya. Kemudian orang tua beliau wafat dan saat beliau berumur 30 tahun, ya. Kemudian ibunya lah yang membiayai hidup beliau, ya. Kemudian Saleh anak beliau meriwayatkan dari ayahnya bahwa fasakabat udhuni wa ja'alat fihima lu'lu'aiti. Jadi ibunya melobangkan telinganya dan menyimpan di dalamnya itu dua lu'lu' itu kita permata, ya. Falamma kabirtu dan telah dewasa, dafa'athuma ilayya. Baru diambil dan dikasihkan kepada Imam Ahmad, kemudian dijual Imam Ahmad dengan 30 dirham. Itu harga daripada permata tersebut. Kemudian adapun wafat beliau Imam Ahmad ini, yaitu yang di masa kekuasaan Al-Mutawakkil pada hari Jumat, ya, hari Jumat di bulan Rabiul Awal juga, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran dan bulan meninggalnya beliau sama, Rabiul Awal, itu pada tahun 241 Hijriah. Dan beliau berumur yaitu 77 tahun. 77 tahun. Baik, itu sedikit tentang kelahiran beliau dan juga nasab beliau. Kemudian pada awalnya beliau memulai menuntut ilmu di majlis Qadi Abi Yusuf. Abi Yusuf adalah di samping temannya Imam Syafi'i, ya, sekaligus juga beliau berguru kepada Imam Syafi'i dan juga terkenal daripada murid Abu Hanifah yang bermadzhab Hanafi. Kita kenal bahwa mazhab Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas. Maka pada awalnya beliau belajar ke Qadi Abi Yusuf ini Imam Ahmad. Summa taraka dzalika. Kemudian beliau meninggalkan wa aqbala ala samil hadis. Kemudian beliau khusus mencari ilmu hadis, ya. Fokus untuk mencari ilmu hadis, mempelajari hadis. Kemudian
Pertama sekali beliau menuntut hadis, menerima hadis dari syekhnya pada tahun 177 Hijriah, yaitu ketika umur beliau 16 tahun. 16 tahun, kalau di kita mungkin anak kita masih tamat SMP lah gitu ya. Kalau kita ambil umpamanya umur 12 tahun tamat SD, ya sekitar tamat 1 SMA ya, tamat SMP. Jadi beliau dalam umur 16 tahun beliau sudah memulai mencari dan belajar ilmu hadis para ulama-ulama besar yang hidup di zaman beliau. Nah, kemudian beliau melaksanakan haji pada tahun 187 Hijriah, kemudian juga pada tahun 191 Hijriah. Kemudian dalam saat berjumpa dengan para ulama, ya, saat melaksanakan haji di antaranya Al-Walid bin Muslim, kemudian juga beliau melaksanakan haji pada tahun 196 Hijriah, kemudian tinggal di Mekah sekitar di tahun 7 sampai tahun 97 Hijriah. Summa hajja fi sana saman wa samanin. Kemudian juga beliau haji lagi pada tahun 98. Kemudian beliau ya pergi ke Yaman untuk belajar dengan gurunya itu Abdul Razak, yang sekenal dengan Abdul Razak bin Hammam As-San'ani yang memiliki kitab Musannaf. Kemudian beliau belajar kepada Abdul Razak bersama temannya Yahya bin Ma'in dan Ishaq bin Rahuyah. Ini temannya Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad pernah bercerita beliau pernah berhaji dengan berjalan kaki dari Baghdad, yaitu 3 kali. Ya. Kemudian bekal beliau dalam salah satu perjalanan haji beliau hanya 30 dirham. Ya, 30 dirham. Kemudian beliau bercerita beliau pernah kesasar dalam sebuah perjalanan melaksanakan haji, kesasar. Ya. Qad dalaltu fi ba'dihha anit tariq. Ya. Wa ana mashin. Jadi dalam sebuah perjalanan beliau pernah kesasar dalam perjalanan beliau dari Baghdad menuju Mekah ya. Kemudian beliau juga berkata setelah beliau ke Yaman, kemudian beliau melaksanakan haji bertemu dengan para ulama. Wa qad kharu ila Kufah fa kuntu fi baitin tahta ra'si labinah. Kemudian beliau juga pergi ke Kufah belajar dengan ulama situ, jadi beliau berbantalkan apa? Bantalkan bata. Nah, ini sedikit pengalaman beliau dalam bentuk ilmu. Beliau bercerita bahwa selama di Kufah beliau tidur ya wa tahta ra'si ya fi baitin tahta ra'si labinatun. Jadi beliau berbantalkan bata. Ya, biar kita ngelihat sejarah ulama dalam menuntut ilmu itu biar terdengar juga oleh para generasi muda kita ya. Para ulama kita menuntut ilmu bukan seperti anak-anak hari ini ya. Belanja cukup dengan kasur, ranjang ya kan. Bahkan ada yang fasilitas AC ya kan. Dengan segala ya fasilitas yang cukup lagi. Tetapi beda dengan para ulama ya. Ulama kita dengar bagaimana mereka berjuang ya. Nah, beliau cerita di sini bahwa beliau ketika belajar di Kufah itu beliau tinggal di rumah dan bantal beliau apa? Bentuk itu hanya bata. Kemudian beliau bercerita juga seandainya saya punya sekitar 50 dirham kata beliau, saya akan pergi ke Jarir bin Abdul Hamid. Itu ila Rai bercerita ini beliau berkeinginan untuk menuntut ilmu ke Rai berjumpa dengan seorang ulama nama Jarir bin Abdul Hamid. Kemudian dan dia bercerita, sebagian sahabat saya pergi ke Rai dan saya tidak bisa untuk ikut karena saya tidak punya apa-apa untuk berjalan, untuk berangkat. Ya, tidak punya bekal lah untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian berkata Ibnu Abi Hatim dari bapaknya ya Abu Hatim dari Harmalah, Sami'tu Syafi'i ya, di mana Syafi'i pernah berkata, aku mendengar Syafi'i berkata bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berjanji kepada saya annahu ya muqdimun ala Misr falam yaqdum. Jadi Imam Syafi'i bercerita, kita tahu bahwa Imam Syafi'i ketika di Baghdad banyak Imam Ahmad ketika Imam Syafi'i di Baghdad banyak belajar pada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Nah, kemudian Imam Syafi'i bercerita ya, dari Harmalah menceritakan bahwa Imam Ahmad pernah berjanji mau menziarahi Imam Syafi'i di Mesir, tetapi tidak datang. Berkata Ibnu Abi Hatim, apa alasan tidak datangnya? Ya, yishbihu an takuna khiffatan zatal yad. Karena enggak ada bekal lah artinya. Ya, halat bainu wa bainal wafa bil iddah.
Jadi itu yang membuat beliau tidak sempat menunaikan janji beliau kepada gurunya Imam Syafi'i. Ya, bukan karena apa-apa, karena tidak ada bekal untuk berangkat ke Mesir. Kemudian waqad tafa Imam Ahmad bin Hanbal bi bilad wal afaq. Imam Ahmad telah melalang buana di berbagai daerah ya untuk mencari ilmu. Jadi ya tafa yakni fil bilad, berbagai daerah, berbagai kota, wasi'a min masyayikh al-'asr, dan beliau mendengar mengambil ilmu dari para ulama-ulama yang hidup di masanya, ya, wa kanu yujillunahu wa yahtarimunahu, dan ulama-ulama yang menjadi guru beliau menghormati menghargai beliau fi hali sama'ihi minhum, ketika Imam Ahmad belajar kepada mereka. Kemudian Imam Baihaqi berkata di sini ba'da an dzakara jama'atun min syuyukh Imam Ahmad, setelah kata Ibnu Katsir menyebutkan dalam manaqib Imam Ahmad ini ditulis Imam Baihaqi, itu setelah Imam Baihaqi menyebutkan rangkaian dari guru-gurunya, ya, waqad aftara Ahmad bin Hanbal fil Musnad wa ghairuhu ar-riwayah an Syafi'i. Kemudian Imam Baihaqi menyebutkan bahwa Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, ya, Imam Ahmad punya berapa kitab, di antara kitab Al-Musnad, kemudian kitab Az-Zuhud, ya. Kitab-kitab beliau yang familiar, yaitu di antara kitab Al-Musnad yang masyhur, ya, Musnad Imam Ahmad. Nah, kata Imam Baihaqi, beliau banyak meriwayatkan dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Musnad itu. Kemudian wa akhadha anhu jumlatan min kalamihi fil ansab Quraisy wa akhadha anhu fil fiqh, yang di Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i dari beberapa bidang ilmu, di antara ilmu al-ansab, itu ilmu garis keturunan Quraisy, kemudian juga ilmu fikih, ya. Kemudian ketika Imam Ahmad meninggal, kata Imam Baihaqi, wajadu fi tarikatihi risalatai Syafi'i al-qadimah wal jadidah. Dia punya dua kitab Imam Syafi'i, ya, fatwa yang berlalu, yang qaul jadid wal qaul qadim, itu dia punya, Imam Syafi'i punya yang menjadi warisannya adalah dua dari kitab Imam Syafi'i tersebut. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan waqad afrada marwah Imam Ahmad an Syafi'i wahya hadis la taqulu 20 hadisan. Jadi yang kata Ibnu Katsir di sini qultu, jadi waqad afrada marwahum, dan Imam Baihaqi telah menulis juga buku khusus itu tentang Musnad Imam Syafi'i, riwayat khusus yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Syafi'i. Wa min asli ma rawainahu an Syafi'i, dan di antara riwayat yang sanadnya tinggi, bagus, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Syafi'i adalah dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, an Malik, ini guru, ya, Malik guru Syafi'i, Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jadi Ahmad Syafi'i, Malik bin Anas an Zuhri, ya, an Zuhri tabi'in, an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an abihi. Qala Rasulullah SAW, nasamatul mu'min ta'irun ta'allaqa fi syarjil jannah hatta yurji'ahu Allahu ila jasadi yauma yab'atsuhu. Satu hadis, ya, yang disebutkan oleh, yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya melalui Imam Syafi'i, yang musnadnya sahih, itu dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Imam Zuhri, ya, dari Abdurrahman bin Ka'ab, ya, dari Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik, jadi dari ayahnya Abdurrahman, Ka'ab bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda, jiwa orang beriman itu seperti burung yang bergantungan di pohon-pohon surga. Jadi setelah orang mukmin meninggal, ya, di alam barzah, arwahnya itu bergelantungan di pohon-pohon surga sampai nanti Allah SWT mengabulkan rohnya itu ke jasadnya pada hari kiamat setelah dibangkitnya manusia. Yaitu di mana arwah orang-orang beriman. Itu hadis ini menjelaskan tentang arwah orang beriman. Tapi tentang arwah orang beriman, kalau kita bahas dalam bahasan akidah, itu ada beberapa pendapat menjelaskan arwah orang-orang beriman itu sesuai dengan tempat-tempatnya yang mulia. Arwah orang mati syahid, orang-orang yang soleh, ya, berbeda-beda, tidak pada satu tempat tertentu. Ya, ada yang memang diazab, ada yang mendapat kemuliaan, ya, seperti yang disebutkan hadis ini, diantaranya tempatnya adalah, yaitu seperti burung yang berterbangan di pohon-pohon di dalam surga. Itu rohnya orang beriman. Nanti setelah terjadi kiamat, kemudian Allah membangkitkan kembali manusia, maka roh itu dikembalikan lagi ke jasadnya.
Kemudian waqad qala Syafi'i li Ahmad lamma istami fi rihlah thaniyah ila Baghdad. Jadi pernah Imam Syafi'i setelah ke Mesir kemudian berkunjung lagi ke Baghdad. Jadi Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad saat bertemu dengan pertemuan perjalanan kedua kalinya ke Baghdad, ba'da sana tis'in wa mi'ah. Ini setelah tahun 190 Hijriah, ya, dan umur Imam Ahmad sekitar 3 berapa itu ya? Sekitar 30-an lebih ya tahun gitu. Qala lahu, jadi Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Abu Abdullah." Ini anehnya ulama-ulama yang empat mazhab ini kunyah mereka ya, Imam Syafi'i juga Abu Abdullah, Imam Ahmad juga Abu Abdullah kunyahnya. Termasuk Imam Malik. "Ya Abu Abdullah, idza sahha indakum hadis fa'allimni bihi adhabu ilaihi." Jadi kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, "Wahai Abu Abdullah, jika idza sahha indakum hadis, kalau kalian mendapatkan sebuah hadis, engkau menemukan hadis sahih, beritahu aku, ya, agar saya adhabu ilaihi, dan itu saya ambil. Adhabu ilaihi yaitu yang itu menjadi peganganku, baik itu hadis dari ulama Hijaz atau dari ulama Syam atau ulama Irak atau Yaman." Ini kenapa dia katakan demikian? Ibnu Katsir menyebutkan annahu la yaqulu biqaul fuqaha Hijaz. Ini tidak seperti fuqaha Hijaz di mana mereka tidak menerima riwayat-riwayat kecuali riwayat orang Hijaz saja. Ini kata Ibnu Katsir. Wa yunazziluna hadis min siwahum manzilat hadis ahli kitab. Wa qala Syafi'i lahu bihadhil maqalah ta'dhim li Ahmad. Kata Ibnu Katsir, ungkapan Imam Syafi'i ini kepada Imam Ahmad menunjukkan bagaimana Imam Ahmad menghormati, ya, bagaimana Imam Syafi'i menghargai Imam Ahmad, ya, dan menghargai dan menghormatinya. Ya, wa anna indahu bihadhil masabah idza sahhaha, ya, au dha'afa yarji ilaihi bidzalik. Jadi di mana dalam masalah hadis Imam Syafi'i di sini, ya, bertanya kepada Imam, dan apabila tentang kesahihan terkait hadis, beliau meminta ilmu dari Imam Ahmad agar memberitahu Imam Syafi'i tentang hadis-hadis yang didapatkan oleh Imam Ahmad melalui riwayat para ulama, baik dari ulama Syam, Hijaz, ya, atau Syam, Hijaz, Irak, dan Yaman. Taib. Kemudian waqad kana Imam Ahmad bihadil masabah indal a'immah wal ulama. Jadi memang Imam Ahmad, ya, memiliki kedudukan yang terhormat di kalangan para ulama-ulama yang hidup di masanya. Nanti akan disebutkan kata Ibnu Katsir nanti pujian-pujian ulama terhadap ilmunya Imam Ahmad, ya. Itu tentang ketinggian ilmu beliau dalam ilmu hadis, ya, dan ilmu yang lainnya. Waqad ba'uda situhu, jadi terkenallah Imam Ahmad di masanya, dan ya wastashara ismuhu fi syabibatihi fil afaq. Di masih mudah dia Imam Ahmad ini sudah dikenal di kalangan para ulama dan umat, ya. Sumahaka al-Baihaqi kalam Ahmad fil iman. Yang di antaranya Imam Baihaqi juga, Ibnu Katsir menukilkan dari Imam Baihaqi tentang bagaimana pandangan Imam Ahmad dalam memahami iman, yaitu Imam Baihaqi menyebutkan fil iman an qaul wa amal wazid wa yanqus. Jadi Imam Ahmad pandangan iman itu adalah diungkap, yaitu berbentuk perkataan dan perbuatan, dia berkurang dan bertambah. Jadi iman itu dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah ini qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Itu iman itu terdiri dari ungkapan dan amalan anggota badan, dan juga iman itu bertambah dan berkurang. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati para ulama Ahlussunnah tentang perkara iman. Atau kata-kata lain juga diungkapkan oleh para ulama kita dalam masalah iman, itu i'tiqadun, ini qaulun wa amal wa i'tiqadun. Tapi bukan berarti Imam Ahmad tidak masukkan i'tiqad di sini, karena qaulun wa amal itu banyak sekali diriwayatkan dari salaf setelah dijelaskan oleh para ulama. Sebetulnya ungkapan itu tidak bertentangan, karena qaulun itu mengandung qaulul qalbi wa amal qalbi, mencakup dua hal. Jadi kalau sudah berkata qaul wa amal, otomatis sudah masuk bagian dari qaul qalb wa amal qalb. Jadi itu yang dijelaskan oleh para ulama tentang definisi iman oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga Imam Baihaqi menukil tentang Al Quran kalamullah ghairu makhluk. Jadi Imam Baihaqi juga menyebutkan tentang di antara akidah Imam itu adalah meyakini Al Quran itu adalah kalam Allah, ya, perkataan Allah, bukan makhluk.
Kemudian juga Imam Baihaqi menjelaskan tentang pengingkaran Imam Ahmad tentang orang-orang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Atau mengatakan lafadznya dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian, di antara kalimat-kalimat orang ahlul kalam di masa Imam Ahmad dalam menyebarkan paham doktrin Al-Quran itu makhluk, mereka merubah istilah dengan labdi bil Quran makhluk. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan ya yang diwakilkan oleh sirat dari Imam Ahmad ini di sini menjelaskan anuqa al-labdu muhdatsun. Orang mengatakan al-lafz yang maksudnya lafaz aku dengan Quran, ungkapanku dengan Quran itu adalah makhluk, atau al-lafzu makhluk, muhdatsun. Jadi ini adalah suatu bid'ah yang dibuat dalam agama ini. Karena Allah SWT berfirman, "Ma yadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ma yafadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Qala wal fadhu kalamul adamiyyin. Ya, al-lafz itu adalah kalamul adamiyyin. Kemudian dan juga diwakilkan dari Imam Ahmad, Al-Quran kaifa ma tasarrafa fihi ghairu makhluqin. Al-Quran itu bagaimanapun dibacakah, dituliskah, itu adalah kalam Allah. Ya, adapun perbuatan kita adalah makhluk. Perbuatan manusia yang membaca Al-Quran itu manusia, suara manusia. Tapi yang dibaca dengan suara itu adalah kalamullah. Itu yang belum maksud. Af'al perbuatan kita adalah yang kita tulis, umpamanya perbuatan makhluk. Yang ditulis oleh makhluk tadi adalah kalamullah. Perbuatan menulis adalah perbuatan makhluk. Maka Imam menjelaskan Al-Quran itu bagaimanapun saja, baik dihafal, ditulis, ya, dibaca, itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian Ibnu Katsir juga menambahkan, memberikan catatan di sini bahwa inilah yang diakui oleh Imam Bukhari dan yang dimaksud makna oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau yaitu khalq af'al ibad, itu dalam beliau menyebutkan af'al ibad. Kemudian juga wa dzakarahu aidan fi sahih, dan juga hal ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau As-Sahih. Itu dalam kitab Tauhid bab yang ke-52. Kemudian Imam Bukhari menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk berhujah dengan hadis Nabi SAW, zayyinul Quran bi aswatikum. Ini hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Walihada qala ghairu wahid min al-a'immah, karena itulah kebanyakan para ulama mengatakan kalamul bari wa sautul qari. Kalamul bari, ya, kata-kata yang dibaca itu adalah kata firman Allah, dan suara yang didengar adalah suara makhluk. Qarar Baihaqi, dan ini yang ditetapkan juga oleh Imam Baihaqi dalam kitab beliau Asma wa Sifat halaman 259. Ya, dan ini menunjukkan bahwa Imam Baihaqi tidak sependapat dengan ungkapan para orang-orang kullabiyah atau orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, ya, atau mereka mengatakan kalam Allah itu adalah kalamun nafs. Nah, ini salah satu perbedaan antara keyakinan Imam Baihaqi dengan dalam kitab beliau Asma' Sifat. Di sana Imam Baihaqi membahas berbagai perkara. Cuman ada beberapa hal yang dilakukan pentakwil oleh Imam Baihaqi khususnya dengan sifat-sifat fi'liyah atau ikhtiyariyah. Kemudian ada beberapa riwayat di mana untuk menanggapi argumentasi para orang-orang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, ya, Imam Ahmad menjawab seperti berhujah orang-orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, berhujah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdats illa istama'u wa hum yal'abun." Nah, kemudian apa jawabannya? Ini zikir muhdats. Muhdats itu bukan baru, artinya yang maksud baru di sini bukan Al-Quran itu adalah makhluk. Karena kata-kata muhdas yuqsadu makhluk kadang-kadang. Nah, yang maksud di sini bukan baru, maksudnya bukan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, tetapi adalah maksudnya Allah baru diturunkan, artinya baru diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, tanziluhu ilaina, itu turunnya Al-Qur'an kepada kita. Huwal muhdas, itu yang baru. La dzikru nafsu, bukan arti Al-Qur'an itu yang baru. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ahmad ketika menjawab syubhat-syubhatnya orang-orang yang mendoktrinkan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Kemudian juga diwakilkan oleh anak beliau Hambal dari Imam Ahmad bahwa boleh saja dimaksud dengan ayat itu adalah zikr akhar ghairul Quran, atau zikir yang lain selain Al-Quran. Kemudian setelah itu yaitu wa dzikr Rasulullah SAW wa wa'dihi iyahum, yaitu tentang penjelasan dari Rasulullah SAW atau nasihat-nasihat Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian juga kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan, jadi Imam Ibnu Katsir di sini
kalau secara akademiknya beliau membuat dulu tentang garis keturunan beliau, kemudian tanggal lahir beliau, kemudian tentang proses beliau menuntut ilmu, ya, kemudian kedudukan beliau dan hubungan berapa guru beliau. Setelah itu Ibnu Katsir menyebutkan tentang ringkas tentang sekilas tentang akidah Imam Ahmad. Nah, ini disebutkan pertama tadi tentang al-iman, kemudian tentang sifat-sifat Allah di antara kalam Allah, kemudian juga tentang ru'yatullah fid daril akhirah, yaitu bahwa Allah itu dilihat di akhirat kelak oleh surga, dalam surga. Nah, ini beliau menyebutkan hadis di sini yang ini juga disebutkan oleh Imam Baihaqi dan dalam kitab beliau Asma' Sifat, yaitu hadis Suhaib, yaitu hadis yang menyebutkan hal tadaruna ini fi ru'yatil qamar lailatul badr laisa dunahu sahab, atau dalam riwayat lain hal tadaruna fi ru'yatil syamsi ya fi rubu'in nahar laisa dunaha sahab. Yaitu hadis menjelaskan ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Tuhan kita kelak di akhirat?" Kata Rasulullah, "Iya. Kalian tidakkah kalian melihat bagaimana orang melihat bulan purnama, tidak ada yang saling menutupi di antara mereka." Yang dikala di akhirat dalam surga, orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa kalamu fi nafsi tashbih, kemudian juga menjelaskan tentang tidak boleh menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk, wa tarkil khawdu fil kalam wa tamassuk bima warada fil kitab was sunnah min athar an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi. Kemudian juga nasihat yang dinikelkan oleh Imam Baihaqi tentang manhaj akidahnya Imam Ahmad itu adalah meninggalkan al-khawdu fil kalam. Jadi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu ilmu-ilmu kalam, ya, dan memotivasi di mana Imam Ahmad berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan asar yang dibawakan dari sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW, dari sahabat Nabi SAW. Kemudian juga, ya, beberapa ungkapan-ungkapan yang lain yang dinukilkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ahmad adalah ungkapan Imam Ahmad tentang ungkapan Mas'ud, yaitu ma ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, ya, wa ma ra'ahu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Yaitu satu ungkapan Mas'ud dan isnadnya sahih ini, yaitu apa yang dilihat oleh orang Islam itu baik, maka itu adalah baik di sisi Allah, dan apa yang dilihat orang muslim itu buruk, maka itu adalah buruk di sisi Allah. Wa qad ra'a as-sahaba jami'an an yastakhlifu Abu Bakar isnadusi. Yani di mana di sini yang dimaksud al-muslimun dalam ungkapan di sini adalah yaitu para sahabat Nabi, dan sungguh para sahabat Nabi telah sepakat untuk memilih Abu Bakar untuk menjadi khalifah Rasulullah SAW, maka itu adalah baik. Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Yang dimaksud secara jelas lagi adalah maksudnya ijma'nya para sahabat. Ya. Karena juga ada orang-orang yang berusaha mengutip ungkapan Imam Ahmad ini untuk membela sebuah amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, oh, ini kan dipandang baik orang Islam. Yang dimaksud pandang baik di situ adalah ulama. Kemudian juga ini maksud pandang baik itu ya semua Muslim. Ya, maksudnya ijma di situ. Kalau seandainya bid'ah-bid'ah yang tidak ada dasarnya, tidak semua Muslim memandang hal itu baik, buruk. Perbuatan-perbuatan yang bernyisi sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau dia katakan dia saja yang melihat itu baik sebagai Muslim, bagaimana dengan orang Muslim lain melihat itu suatu hal pelanggaran terhadap sunnah Rasulullah SAW? Maka hadis ini ungkapan Mas'ud itu bukan hujah bagi pelaku bid'ah, karena Mas'ud adalah kalau kita lihat ungkapan-ungkapan beliau sangat begitu keras terhadap berbagai macam bentuk bid'ah. Di antara ungkapan beliau, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, itu masyhur sekali. Ikutilah apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah SAW, dan jangan melakukan bid'ah. Sudah cukup apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kata beliau. Jadi qultu, maka ini juga dijelaskan ungkapan Ibnu Mas'ud ini apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir adalah ya, hadzal asfi hikayah ijma' anis sahabah. Jadi ungkapan Ibnu Mas'ud adalah hikayat tentang ijma'nya sahabat dalam memilih Abu Bakar Siddiq anhu, ya, takdim Siddiq anhu. Ya, wal amr kama qala Mas'ud, wa qad nasa ala dzalika ghairu wahid min al-a'immah. Ya, halnya hakikat dari urusan seperti mana yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, dan ini yang diterangkan oleh kebanyakan para ulama, kata Ibnu Katsir. Baik. Kemudian cerita sedikit tentang zuhud beliau. Ya, zuhud beliau banyak sekali sebetulnya, ya, karena waktu yang batas kita. Zuhud beliau, bagaimana waraknya beliau, ya.
Dalam risalah yang ditulis oleh Imam Baihaqi dan Manaqib Imam Syafi'i dari Jalan Muzani dari Syafi'i anhu qala lirrasyid, ya, li Harun ar-Rasyid, innal Yaman tahtaju ila qadin. Jadi Imam Syafi'i memberikan masukan pada Harun ar-Rasyid bahwa Yaman butuh kepada qadi. Faqala lahu, lalu Harun ar-Rasyid bertanya kepada Imam Syafi'i, ikhtar rajulan nuwallihi iyaha. Kata Harun ar-Rasyid meminta kepada Imam Syafi'i, pilihlah seseorang yang akan kita angkat untuk menjadi qadi di sana. Faqala Syafi'i li Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Syafi'i berkata pada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini menyampaikan bukan satunya langsung dalam satu majelis, ya, tapi di Imam Syafi'i mencarilah siapa yang layak untuk itu. Akhirnya dia bertanya dulu kepada Imam Ahmad, apakah Imam Ahmad siap? Wa huwa yataraddadu ilaihi fi jumlatin man ya'khudh anhu. Jadi karena Imam Ahmad juga sering datang ke Yaman, seperti mana kita sebutkan tadi, beliau datang kepada Abdul Razak, ya, untuk belajar di sana. Ala taqbudul qada al-Yaman, kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, maukah engkau menjadi qadi di Yaman? Ya. Famtana min dzalika imtina'an syadidan. Maka Imam Ahmad menolak dengan sangat tegas. Wa qala lil Syafi'i, dan dia katakan pada Imam Syafi'i, ini innamah akhtalifu ilaika li ajli ilmi al-muzahid fi dunya. Al-muzahid fi dunya. Kata dia, aku belajar kepada engkau untuk mencari ilmu yang buat aku zuhud kepada dunia. Zuhud kepada dunia. Ya, fatamurani an aliyal qada. Lalu engkau menyuruh aku untuk menjadi qadi. Walau lal ilm lama ukallimuka ba'dal yawm. Kalau bukan karena ilmu, saya tidak mau lagi bicara denganmu, kata Imam Ahmad kepada gurunya Imam Syafi'i. Fastahya Syafi'i minhu. Lalu Syafi'i merasa gemalu dengan ungkapan dari Imam Ahmad ini. Kemudian di antara zuhud beliau di sini antaranya disebutkan juga dia tidak mau sholat di belakang pamannya Ishaq bin Hanbal, ya, wala khalfa banihi, dan juga anak-anaknya, wala yakul mu'aidon karena li'anu akhadhu jaizatal sultan. Kenapa dia nggak mau? Karena pamannya dan anak-anaknya itu mengambil hadiah dari penguasa. Kemudian juga dalam suatu kisah sebutkan Imam Ahmad selama 3 hari tidak dapat apa yang mau dimakan. Kemudian ada sahabatnya mengirim untuk mengutanginya. Fastaqdamihi daqiqan, ya. Hatta ba'atha ila ba'di ashabihi fastaqdamihi daqiqan. Fa'arafa ahluhu hajatahu ila ta'am fa'ajjalu wa ajanu wa khabbazu sari'an. Jadi dia datang kepada sebagian sahabatnya untuk meminjam tepung, ya, buat roti gitu, ya. Lalu keluarga sahabatnya tahu bahwa Imam Ahmad dalam keadaan lapar, butuh bermakanan, lalu dimasakkan oleh mereka, ya. Faqala ma hadhil ajlah. Kenapa ini? Ya, kaifa khabastu sari'an? Bagaimana kalian cepat sekali memasak segala macam? Wajadna tanur, ya, baitus salih mahjuran fa khabasnahu fi. Jadi dia dapat di situ katanya ada pemasak roti yang sudah panas, lalu kita masak di situ. Faqala irfa'u lam yakul wa amr bi sadibabi ila daris salih. Jadi akhirnya tidak jadi dimakan karena ada syubhatnya gitu, ya. Qala al-Baihaqi li'anna salihan ittakhadha idal mutawakkil Allah. Kenapa tadi tidak mau dia makan? Karena dia tahu bahwa barang itu adalah hadiah dari jaizah dari khalifah itu mutawakkil, ya. Banyak sekali kisah-kisah di sini tawaduknya beliau, ya. Kemudian qala al-Baihaqi jawab menjelaskan, qad kana khalifatu yab'atsu lima'idati syai'an katsiran wa kana Ahmad la yatanawalu min ta'amhi syai'an. Di mana khalifah sering mengirim makanan, ya, untuk Imam Ahmad, tetapi Imam Ahmad tidak mau mengambil. Wa ba'sa Ma'mun marra zahaban liyuqassima ala ashabil hadis. Fama baqa min ahadun illa akhadha. Jadi pernah Ma'mun mengirim emas untuk dibagikan kepada para penuntut hadis, ulama-ulama yang sedang belajar, ya, kalau bahasa kita sekarang para mahasiswa yang sedang belajar, pada menuntut ilmu yang belajar Imam Ahmad, ya, semua ngambil bagiannya kecuali Ahmad nggak mau nerima. Imam Ahmad nggak mau nerima. Kemudian ya, banyak kisah-kisah sebetulnya tentang bagaimana tawaduknya beliau dan
tidak maunya beliau mengambil hal-hal yang akan membuat beliau terpengaruh dengan dunia. Ya. Diceritakan anaknya Abdullah pada zaman Al-Wasik. Al-Wasik ya, kuna fi daikin syadid. Dia ini sangat butuh sekali, kondisi sangat sulit sekali. Faqataba rajulun ila abi. Inna 'indi 4,000 dirham. Warastuha min abi. Wa laysa sadaqatan wala zakatan. Jadi ketika saat dia dalam butuh itu, ada seseorang mengirim surat yang mengirim kepada Imam Ahmad, saya punya sekitar 4.000 dirham. Itu saya warisi dari orang tuaku, dan itu bukan sedekah dan bukan pula zakat. Ya, fa in ra'aita an taqbalaha, jadi engkau mau menerimanya, ya, ditawarkan ini bantuan oleh seseorang. Famtana min dzalika, Imam Ahmad enggak mau. Wa qarra alaihi fa'aba. Jadi dan kemudian juga orang ini tetap menawarkan, tetap Imam Ahmad tidak mau menerima, dia menolak. Falamma kana ba'da hin dzakarna dzalika faqala abi. Kemudian setelah berlalu waktu, lalu aku ingatkan lagi dan cerita itu kepada ayahku, kata anaknya Abdullah bin Ahmad. Lau kunna qabilnaha kanat qad zahabat. Ini kalau kita terima sudah habis sudah. Wa arda alaihi ba'du tujar. Kemudian juga kisah lain. Ya, ada pedagang yang menawarkan 10.000 dirham. 10,000 dirham, 10.000 dirham. Ribu hamim bid'ati ja'alaha biismihi. Ini di mana itu keuntungan daripada perdagangannya. Kemudian ya untuk ditawarkan kepada Imam Ahmad, fa'aba ya ayakbalaha wa qala nahnu fi kifayatin wa jazakallahu an qasdika khairan. Di mana orang ini waktu berdagang itu keuntungannya sudah direncanakan untuk Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tidak mau menerimanya, bahkan beliau menolak, saya dalam keadaan cukup, ya, jazakallahu khair, semoga Allah balas dengan kebaikan niatmu. Kemudian juga ada lagi pedagang lain menawarkan sekitar 3.000 dinar. Subhanallah, famtana min qabuliha, dan dia tidak mau menerimanya. Wa qama tarakahu, pergi dan meninggalkan orang tersebut. Kemudian juga disebutkan wa nafada nafaqatu Ahmad wa huwa fil Yaman. Saat dia belajar di Yaman kepada Syekh Abdul Razak, ya, San'ani, jadi habis bekal beliau. Kemudian ya, fa'arra alaihi syaikhuhu Abdul Razak mil'a kaffihi dananir. Jadi ada dinar digenggam oleh syekhnya, mau dikasih kepada Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad tidak mau menerima. Nahnu fi kifayatin wa lam yakbalha. Imam Ahmad juga tidak mau, saya tidak butuh, saya cukup, ya, saya bekal dan tidak mau menerimanya. Kemudian juga dikisahkan wasurikat siyabuhu wa huwa bil Yaman. Jadi Imam Ahmad pernah dicuri bajunya. Ya, pernah kehilangan beliau, ya, pernah kehilangan di waktu di Yaman. Kemudian beliau duduk di rumahnya, warada alaihil bab, ini faftaqadahu ashabu, dia tutup pintunya dan teman-temannya mencarinya. Fajau ilaihi, lalu datang ke rumah Imam Ahmad. Fasalu, fa akhbarahum, lalu tanya, lalu dia beritahu tentang bahwa dia kehilangan pakaiannya. Fa'ardu alaihi dhahaban, kemudian teman-temannya memberikan emas, maka tidak mau menerima. Walam yaqud minhu illa dinaran wahidan liyaktuba lahum bihi, yaitu tidak dia terima kecuali 1 dinar di mana dia menulis sesuatu untuk mereka. Liyaktuba lahum hadis, mungkin ini menuliskan hadis, ya. Fakataba lahum bi ajr, jadi dia mengambil upah sebagai upah dari menulis untuk mereka. Nah, kemudian Abu Dawud, ini di antara murid Muhammad Abu Dawud, kana majlis Ahmad majlisul akhirah la yadhkur fiha syai'un min amri dunya. Majlis Imam Ahmad itu ada majlis yang bercerita tentang hal-hal perkara akhirat, tidak pernah dibahas dalam majlis beliau tentang hal-hal dunia. Ya, ma ra'aitu Ahmad ya zakara dunya qat. Aku tidak pernah melihat Imam Ahmad bercerita tentang perkara-perkara dunia. Barangkali ini juga perlu, ya, bagaimana majlis-majlis para ulama kita dengar. Kita bagi para ustadz, para dai perlu belajar banyak dari bagaimana para ulama kita dalam zuhudnya, dalam ibadahnya, dalam menjaga iffahnya beliau, ya, wibawahnya beliau. Kemudian juga bagaimana Imam Ahmad ini sebagaimana diceritakan oleh murid-murid beliau, anak beliau, ya, jarang sekali di dalam majlis beliau bercerita tentang hal dunia. Sedikit kalau kita rasakan ketika kita bercerita tentang dunia dalam sebuah majelis, umpamanya, ya, mendengar seseorang yang berhasil berbisnis
mendengar seseorang yang sudah membangun rumah mewah, mendengar seseorang yang punya mobil mewah, mendengar seseorang yang hidup dengan mewah, pasti ada semacam kecondongan diri kita untuk kepada dunia. Ini barangkali hikmah, dan itu barangkali kita akan merasakan. Ya, oleh sebab itu kadang-kadang majelis-majelis yang kita kadang-kadang berbicara tentang banyak hal dunia, ya, kadang-kadang melalaikan kita, ya, dan kadang-kadang merusak niat kita di dalam berdakwah ataupun mengganggu konsentrasi kita untuk fokus mencari akhirat. Memang benar ini apa yang dilakukan Imam Ahmad, kita merasakan di mana bila ada orang bercerita tentang keberhasilan bisnisnya, ya, bisa menggoda kita untuk ikut berbisnis, ya. Ketika ada orang, bukan berarti di sini kita menjauhi dunia, tidak boleh mencari dunia, tetapi kan tidak suatu hal yang utama. Ini makanya ulama-ulama kita lihat hidup mereka dengan ilmu, yang kaya dengan ilmu, dan bagaimana mereka menjaga ilmunya agar tetap ilmu yang mendekatkan ke akhirat, ya. Subhanallah. Ini barangkali perlu koreksi untuk diri kita, ya, bersama. Sering kita lebih banyak bercerita tentang hal-hal dunia, ya, kesenangan dunia, yang kadang-kadang melalaikan kita untuk berpikir tentang kesenangan akhirat, ya. Membuat kita kadang-kadang lalai untuk berpikir kesenangan akhirat, dan kadang-kadang malah menjauhkan kita, melalaikan kita untuk banyak beribadah. Kadang-kadang merembet juga untuk melalaikan kita, utamanya kadang-kadang kurang semangat untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kadang-kadang kalaupun dilakukan dengan sangat terburu-buru, ya kan, karena ada urusan dunia, kadang-kadang yang sering membuat kita demikian. Yang lebih menyedihkan kalau sempat urusan dunia itu adalah merembet kepada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, dan kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kita dalam mencari ilmu, dalam menyampaikan ilmu, ya. Ini nasihat untuk kita bersama, ya. Tetapi bagaimana para ulama kita benar-benar mencari ilmu, menyampaikan ilmu, memberikan ilmu, itu adalah dengan niat yang memang untuk mencari kebahagiaan akhirat. Karena kita semua tahu bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya, man kanatid dunya akbar hammihi, orang menjadikan dunia itu adalah motivasi atau harapan tertingginya, ya. Ja'allahu faqra baina aini, dia akan selalu merasa miskin, wa syattata baina syamli, dan urusannya akan berantakan, wala ta'ti dunya illa bima qadara lahu, dan tidak akan dia dapatkan dunia kecuali sesuai yang sudah Allah takdirkan untuknya. Kita kalau bicara tentang masalah zuhud, masalah bagaimana kehidupan para ulama, ya, sungguh kita akan sangat merasa malu sekali, ya. Malu sekali, walaupun kita tidak akan sampai seperti mereka. Kita jangan sampai terlalu jauh dari mereka. Itu barangkali, ya. Kalau kita tidak akan bisa untuk seperti mereka, jangan terlalu jauh dari mereka. Banyak sebetulnya nasihat-nasihat dari Imam Ahmad dalam biografi beliau ini. Kemudian Imam Ahmad pernah ditanya tentang tawakal, ya. Itu adalah, kata Imam Ahmad, jawabannya adalah, kata Imam Baihaqi diberikan dalam Tabaqat Hanabila, yaitu bahwa Ahmad ditanya tentang apa makna tawakal, ya. Maka Imam menjawab, qat'ul istishraf bil ya'si minan nas, yaitu memutus, ya, keinginan berharap apa yang ada, memutus harap daripada pemberian manusia. Faqilah hal min hujjatin ala hadha, apakah dalil dengan hal ini? Naam, inna Ibrahim lama uruya biya finnar, apa dalilnya dengan ini? Yaitu memutus harapan kepada manusia. Memutus harap kepada manusia, selalu jangan harap dengan apa yang ada. Dan juga seorang sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana supaya aku, aku dicintai Allah dan dicintai oleh manusia? Ya, di antara nasihat Rasulullah SAW adalah idza ma fi aidan nas yuhibbukan nas. Ya, jadi zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan orang lain, dan Allah akan manusia akan cintaimu. Idza fi dunya yuhibbukallah, zuhud kepada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Ini juga nasihat-nasihat disampaikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika bagaimana maksud tawakal itu memutus harapan kepada manusia, kata Imam Ahmad. Lalu macam mana dalil tentang ini? Lalu Imam Ahmad menjawab adalah tentang bagaimana Ibrahim ketika dilemparkan dalam api, ya, kemudian datang Jibril, halaka min haja, Jibril bertanya, engkau punya butuh dibantu, ya. Maka Ibrahim berkata kepada Jibril, malaikat Jibril, amma ilaika ilak, kepada engkau tidak.
Qala fasal malaka ilaihi haja. Lalu tanya lalu mintalah siapa yang kau butuh kepadanya. Faqala uhibbu amrayni ilayya habuhuma ilaihi. Itu maksudnya di sini adalah pada siapa hajatmu kamu mohonkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diriwayatkan di sini pernah seseorang diriwayatkan dari Abi Ja'far Muhammad bin Yaqub As-Saffar berkata kunna ma Ahmad bin Hanbal ya bi surah man ra'a. Jadi fakulna. Jadi dengan rasa gembira melihat Imam Ahmad, fakulna ud'ullah lana. Lalu kami berminta kepada Imam agar mendoakan untuk kami. Faqala Allahumma innaka ta'lam na'lam annaka lana ala akthar mimma nuhibbu faj'al lana ala ma tuhib. Ya Allah, engkau tahu bagaimana kami ini tahu bahwa engkau adalah bagi kami adalah al-aksar ma nuhib. Ya. Sangat utama yang kami cintai. Maka jadilah kami berada di atas hal perkara yang engkau cintai ya Allah. Kemudian diam. Faqulna zidna, kemudian sahabat ini Muhammad muridnya ini bertanya, minta lagi, tambah lagi doanya. Allahumma nas'aluka bil qudrati allati ya qulta lis samawati wal ardi i'tiya taw'an aw karhan qala ta'ataina ta'in. Allahumma waffiqna limardatika. Jadi ya Allah, aku bertawassul dengan kudratmu yang apabila engkau berkata kepada langit dan bumi, ya datanglah kalian berdoa dengan penuh ketaatan, maka langit dan bumi menjawab, kami datang dan menghadapmu dengan penuh ketaatan. Kemudian ya Allah, berilah kami taufik kami untuk mencapai keredaanmu. Allahumma inna a'udzubika bika minal faqr wa illa ilaik. Ya Allah, kami berlindung dari rasa kemiskinan kecuali kepadamu ya Allah. Wa na'udzubika minadz-dzulli illa lak, dan kami berlindung dari kehinaan kecuali kepadamu ya Allah. Allahumma la takthir lana ya Allah, jangan engkau beri kami hal yang lebih banyak sehingga kami melampaui batas, wala taqil, yani jangan menjadi kami mendapat nikmat yang sedikit maka fanansa membuat kami lupa. Wahab lana min rahmatika wasi'ata rizkika ma yakunu balagan. Ya Allah, berilah kami rahmat dan rezeki darimu yang membuat kami sampai kepada malana fid dunya, yang cukup untuk kebutuhan kami di dunia, wa ghinan min fadlik, dan kaya dengan keutamaanmu. Kemudian di antara doanya Imam Ahmad diceritakan oleh Abu Fadl At-Tamimi dari Ahmad, wa kana du'auhu fi sujud ya Allahumma man kana min hadhil umma ala ghairil haqqi wa huwa yadhunnu annahu alal haqq faraddahu ila al haqq liyakuna min ahlil haqq. Di antara doanya Imam Ahmad dan sujudnya, ya Allah, ya jika ada di kalangan umat ini yang mereka berada di luar kebenaran dan mereka menyangka bahwa mereka di atas kebenaran, maka kembalikanlah dia ke dalam kebenaran agar dia termasuk orang-orang yang benar. Ya. Kemudian banyak sekali sebetulnya bagaimana tawaduknya Imam Ahmad juga dijelaskan ini, berkata soleh anak dari Muhammad ini, kana abi la yad'u ahadan yastasqi lahul ma' lil wudu. Imam Ahmad tidak pernah membolehkan seseorang mengambilkan air wudu untuk dia. Ya, bal kana yali dzalika bi nafsi, dan dia yang melakukan dengan dirinya sendiri. Ya, dia sendiri yang melakukan. Fa idza kharaja dalwu mal'an faqala alhamdulillah. Kemudian kalau jadi ngambil airnya dari sumur ini enggak ada, belum membolehkan orang lain untuk beliau ingin mengambil sendiri. Ya, begitu para ulama-ulama kita ya, tidak meminta pelayanan kepada murid-muridnya seperti yang sebagian guru menghendaki bahwa muridnya membawakan sendalnya, bawa tasnya ya, dan merasa bangga juga dengan hal seperti naudzubillah min hadil hal ya. Nah, karena ada sebagian dai ya kan bertampang seperti itu gitu, bahkan bangga juga dengan hal-hal seperti itu. Kita lihat para ulama kita ya, mereka saja untuk mengambil air wudhu dari sumur, mereka tidak meredakan seseorang untuk melakukan kecuali dia sendiri mengambil airnya. Nah, kemudian, dan dia melakukan sendiri, kata anaknya, soleh. Kemudian, jika air sudah keluar, penuh embernya, dia mengatakan, alhamdulillah. Ayah saya itu membaca alhamdulillah. Lalu aku tanya, wahai ayah, mal faedah fi dzalik? Kenapa engkau mengungkapkan kalimat alhamdulillah ini? Waqala ya bunayya. Ayahnya Imam Ahmad menjawab, ya, Imam Ahmad menjawab, anaknya ini bertanya, amma sami'ta qaula Allah Ta'ala, bukankah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghaura? Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana kalau melihat air yang sumur ini menjadi kering? Pamya'tu mima'in ma'in, siapa yang mampu mendatangkan mata air? Jadi ini ada semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akbar anhu fi hadzal katsiratun jiddan, kata Imam Katsir,
bercerita tentang hal ini tidak akan habisnya kata Ibnu Katsir, dan juga Imam Ahmad sendiri pun telah menulis sebuah kitab yang berjudul itu Az-Zuhud. Ya. Taib. Kemudian dalam sebuah kisah berkata Ismail bin Ishaq As-Suraj, qala li Ahmad bin Hanbal, hal tastati' an turiyani Haris Mahasibi idza jaa manzilak. Jadi Imam Ahmad, maukah engkau mempertemukan saya dengan Haris Mahasibi apabila dia datang ke rumahmu? Faqultu na'am, fa farihtu bidzalika. Kata Ismail ini, ya saya mau. Summa dzaba ila Haris. Kemudian datanglah Haris, kemudian faqultu lahu inni uhibbu an tahdura laila wa anta ashabuka. Qala innahum katsirun. Jadi dia panggillah oleh Ismail ini, dipanggillah Haris Mahasibi ini. Ya. Kemudian dia katakan murid saya banyak. Ya. Kemudian falamma kana baina yaday, disebutkan di sini Isya'in, setelah selesai salat Isya ini, ja'u wa kana Imam Ahmad qad sabaqahum, tapi Imam telah datang sebelum mereka, fajalas fi ghurfatin. Kemudian Imam Ahmad berada dalam sebuah kamar, bihaitsu yarahum wa yasma' kalamahum, di tempat yang Imam Ahmad melihat mereka dan mendengar ungkapan mereka, pembicaraan mereka, tapi mereka tidak mengetahui Imam Ahmad ada di situ. Falamma sallu isya lam yusallu ba'daha syai'an. Jadi di mana ketika melihat Haris Mahasibi dan murid-murid datang kemudian salat Isya, dan kemudian mereka tidak salat lagi setelah itu. Ya, hatta ja'u fajalasu. Ya, datang kemudian duduk baina yaday Haris sukutan. Kemudian ini murid-murid Mahasibi melihat Mahasibi ini diam saja. Ka'anna ma'ala rasu'uhim tair. Jadi dia seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Jadi diam gitu. Hatta idza kana qariban min nisfil lail, summa sa'alahu rajulun an mas'alatin fasyara al-Haris. Kemudian jadi habis Isya itu mereka merenung, berdiam gitu ya. Kemudian setelah setengah malam baru ada orang bertanya, maka Haris Mahasibi berbicara tentang ilmu zuhud ya. Takalam alaihi wa ala ma yata'allaq biha min az-zuhud wal wara'. Haris Mahasibi ini bicara tentang zuhud, wara' ya. Wal wa'ad itu nasihat-nasihat. Faja'ala hadha yabki, kemudian murid-muridnya mulai menangis ya. Kemudian kata Ismail nih bin Ishaq bin Suraj ini, aku masuk melihat Imam Ahmad. Ya, fasa'atu ila al-ghurfah, aku naik ke kamar, fa idam Ahmad ikut menangis. Kemudian ulam yazalu kadzalika hatta, sampai hal itu mereka sampai pagi. Falamma aradu al-insiraf qultu, kemudian setelah mereka mau pulang ini, aku bertanya kepada Imam Ahmad, kaifa ra'aita haula ya Abu Abdullah? Bagaimana pendapatmu tentang cara mereka ini ya Abu Abdullah? Jadi ini kan masyhur, Haris Mahasibi ini adalah seorang orang yang zuhud gitu ya. Kemudian faqultu ma ra'aitu ahadan yatakallam fi zuhud misli hadzal rajul. Memang aku tidak pernah melihat ada orang bicara tentang zuhud seperti dia ini. Wa ma ra'aitu misla haula. Wa ma hadza fala ara laka an tastami'a ma'a bihim. Tetapi walaupun demikian kata Imam Ahmad kepada Ismail bin Ishaq As-Suraj ini, ya ini yang menerima mereka ini, ya dinasihatkan oleh Imam Ahmad, tapi saya menasihatkan engkau tidak boleh usah kumpul-kumpul dengan mereka. Jadi aku melihat ungkapan mereka tersebut benar, tetapi aku pendapat engkau tidak boleh kumpul-kumpul dengan mereka ini, kata Imam Ahmad. Apa alasannya? Dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga oleh Imam Ibnu Katsir, kenapa Imam Ahmad berkata demikian? Yahtamilu anu kariha anna lahu suhbat wa anu kariha lahu suhbatahum li anna al-Haris bin Asad wa in kana zahidan lakinnahu kana indahu syai' min ilmi al-kalam. Nah, Imam Hakim menyebutkan kenapa Imam Ahmad melarang ya orang ini untuk bergabung dengan majelisnya Al-Hasibi. Kata Imam Baihaqi adalah yaitu diperkirakan ya, kenapa dia tidak suka melarang orang untuk duduk bersama Haris Mahasibi? Karena Haris Mahasibi ini, ya, walaupun dia orang zuhud, tapi dia ada penyimpangan dalam sisi keakidahannya. Itu diantaranya adalah dia mempelajari ilmu kalam. Wa kana Ahmad yaqra'u dzalika. Imam Ahmad tidak suka ilmu kalam. Au kariha lahu subatahum, atau mungkin Imam Ahmad larang untuk menghadiri majlis mereka itu min ajli annahu la yatiqu suluku tariqahum wa ma hum alaihi min az-zu' wal wara'. Atau mencemaskan ya tidak mampu melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ini tanggapan dari Imam Al-Baihaqi. Tapi Imam Ibnu Katsir menyebutkan qultu ba inna makariha dzalika. Imam Ibnu Katsir menyebutkan kenapa Imam Ahmad tidak suka dengan cara mereka itu? Li'anna fi kalamihim min at-taqashshuf alladhi lam yarid biha asy-syara'.
Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir menyebutkan kenapa Imam Ahmad tidak suka kepada cara-cara mereka dalam menerapkan zuhud seperti itu. Kata Ibnu Katsir adalah karena mereka takasyuf, berlebih-lebihan, yang tidak yang tidak dijelaskan, melampaui hal yang dijelaskan oleh agama. Ini kata Ibnu Katsir. Lam yarid biha syara', yang tidak dijelaskan oleh agama. Wa tadqiq, terlalu berdalam-dalam, terlalu berlebih-lebihan. Wa tankir, ya ini yang disebut. Berbicara terlalu berlebih-lebihan. Nah, jadi juga ya, zuhud iya, tetapi terlalu menghabiskan waktu bercerita tentang hal-hal zuhud ini juga tidak boleh over dalam hal itu. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi alasannya kata Ibnu Katsir adalah kenapa? Karena dia dalam pembicaraan mereka itu takasyuf, yaitu berlebih-lebihan, yang melampaui batas dari syariatkan. Wa tadqiq, terlalu bahasa kitanya itu terlalu ya over gitu ya. Wa tankir, berbicara perkataan-perkataan yang berlebih-lebihan. Ya, wal muhasabah balighah, terlalu berlebihan. Malam ya'ti bi amr, yang tidak ada diperintahkan hal itu. Walihadza lamma waqafa Abu Zur'a Ar-Razi. Nah, ini disebutkan Mukatsir juga. Karena itulah Imam Abu Zur'a Ar-Razi tatkala membaca kitab Haris Al-Mahasibi ini berkata ya Usama bi ri'ayah, ada kitab Al-Mahasibi judulnya Ar-Ri'ayah, qala hadza bid'atun. Dikata Abu Zur'a Ar-Razi, ini bid'ah seperti ini. Ya, maksudnya karena di dalamnya terdapat hal-hal yang berlebihan. Summa qala ar-rajul ladzi jaa'a bil kitab, kemudian Abu Zur'a Ar-Razi berkata kepada orang yang bawa kitab Haris Mahasibi ini, alaika bima kana alai malik. Hendaklah engkau yang melakukan apa yang ini zuhud yang kau lihat, bagaimana Imam Malik, bagaimana Tsauri, bagaimana Auza'i, bagaimana Imam Lais bin Sa'ad, ya. Wa wada' hadza fa innahu bid'ah. Tinggalkan ini hendaklah bid'ah, kata Imam Abu Zur'a Ar-Razi. Nah, demikian para ulama kita dalam beragama pun ya, tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah zuhud umpamanya. Nah, masih banyak sebetulnya ya, ungkapan-ungkapan Imam Ahmad dalam hal ini. Ada satu kali seseorang bertanya kepada Ahmad, "Hadzal ilmi ta'allamtahu lillah?" Ini ilmu ini apakah engkau tuntut karena Allah? Maksudnya ini ya kan ditanya, engkau sudah merasa ikhlas dalam menuntut ilmu ini? Itu bahasa kitanya. Faqala Ahmad, Imam Ahmad berkata, "Hadza syartun syadid." Ini syarat yang sangat berat. Lakin ya, hubbiba ilai syai' fajama'tuhu. Tapi aku merasa suka sesuatu maka aku melakukannya. Ini maksudnya Imam Ahmad tidak mau mengatakan dia ikhlas ya, tetapi ini syarat yang sangat berat lah gitu maksudnya. Untuk menunjukkan betapa pentingnya ikhlas dan beratnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian ya, dan riwayat lain berkata amalillahi fa'azizun, ya. Jika memang itu menuntut ilmu karena Allah ini adalah hal yang sangat mulia. Walakin hubbiba ilai syai'in fajama'tu, dan aku telah dibuat jadikan senang untuk melakukan sesuatu maka aku melakukannya, mengumpulkannya. Ya. Kemudian ini setelah itu cerita tentang cobaan yang dialami Muhammad di masa Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasik. Ini kita lewatkan karena sudah pernah kita bahas sedikit tentang hal ini. Ya. Sudah pernah kita bahas tentang bagaimana beliau menghadapi ujian yang ya, atau cobaan yang terjadi di masa pemerintahan Ma'mun, Mu'tasim, dan Al-Wasik. Baik. Masih banyak sebetulnya pembahasannya karena waktu yang batas kita. Terakhir, bercerita tentang wafatnya Imam Ahmad, berkata anak beliau Soleh tadi, beliau sakit di awal bulan Rabiul Awal pada tahun 241 Hijriah, ya. Kemudian wa dakhaltu alaihi yaumul arbi'a sani Rabiul Awal, pada tanggal 2 Rabiul Awal, yaitu pada hari Rabu, kata beliau, wa mahmumun yatanaffas su'ada,
ini dalam keadaan beliau panas, ya. Kemudian bernapas dengan susah, wa dhaifun, faqultu ya abati ma kana ghada'uk. Dia anaknya bertanya, "Oi ayahku, mau makan apa kamu siang nanti?" Faqala ma'un baqila. Disebutkan ma'al baqila. Summa inna salihan zakara kasrata maji'in nas min al-kabir wa umumin nas li ibadati. Kemudian Saleh anaknya berceritakan banyaknya orang membesuk beliau, ya. Kemudian kasratu jaza'in nas alaihi, banyaknya orang yang merasa ya kehilangan beliau, ya gitu, mencemaskan beliau. Wa kana mukhariqatan fiha qati'atun ya yanfasiku ala nafsihi minha. Jadi ada sepotong kain gitu yang beliau beliau pegang. Wa qala amara Abdullah ayu talibus sukan maliki wa ayu kaffira anhu kafaratul yamin. Fa akhadha sya'an min al-ujra fashtara tamran wa kafa an abi fadl. Di sini kisahnya panjang sebetulnya. Kemudian ini ada juga wasiat beliau, sangat panjang juga, ke waktu yang membatasi kita. Dan Imam Ahmad wafat pada hari Jumat, ya, setelah sekitar 2 jam sa'atin nahar, fastama'na fi syawari, kemudian banyak orang menghadiri jenazah beliau, ya. Wa ba'asa Muhammad bin Abdullah bin Tahir hajibahu wa ma'ahu ghilman yahmiluna manadil fiha akfan wa arsala yaqul hadha niyabatu 'anil khalifah fa innahu law kana hadiran la ba'sa bihadha fa arsala auladuhu yaqulun inna amirul mu'minin kana qad afahu fi hayati mimma yakrahu wa hadha mimma yakrahu. Jadi datanglah Perdana Menteri waktu itu ataupun petugas dari kerajaan untuk membawakan kafan untuk beliau, namun itu ditolak anak-anaknya karena dari awal masa hidupnya Imam Ahmad juga tidak terbiasa menerima hadiah dari penguasa. Taib. Wa hadzal makrau wa abau ayyukafinu fi tilkal aswaq, tidak mau dikafakan dengan apa yang dibawakan dari raja, dari khalifah saat itu, ya. Kemudian beliau dikafankan dengan pakaian yang beliau pakai sendiri, ya. Kemudian disebutkan di sini banyak sekali orang menghadiri jenazah beliau yang tidak mungkin diketahui jumlah mereka kecuali Allah. Ya, kemudian di antaranya ungkapan yang disebutkan oleh Imam Bihaqi di sini adalah Wahid anal Amir Muhammad bin Abdullah bin Tahir wajadu alaf wa salasumia alaf fi riwayah sebelumnya annahu siwa man kana fi sufun akal makila sabumil. Ini apa maksudnya ini? Ceritakan tentang menjadi diceritakan di antaranya Amir Naib Balad, maksudnya sini perwakilan dari khalifah, datang Muhammad bin Abdullah bin Tahir, ya, di antara yang hadir bersama orang yang menghadiri pemakam beliau. Taqaddama khatawat fa'aza auladil Imam Ahmad fihi wa kana huwa alladhi aman nas fi salati alaihi. Di mana maju untuk memberikan ucapan bersungkawa kepada anak Imam Ahmad, dan beliau menjadi imam salat, menjadi waktu salat mayatnya dipimpin oleh gubernur ini ataupun perwakilan dari penguasa saat itu. Kemudian tidaklah lam yastaqid fi qabri rahimallahu ila ba'dal asalatil asr. Jadi banyak sekali orang menyolatkan beliau, jumlah yang begitu banyak, ya, dan jumlah yang disebutkan sini beribu-ribu gitu, ya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, ini yang menyolatkan beliau yaitu sampai 2000 berapa nih? Alfai alf wa khamsumia alaf. Jadi sekitar 2,5 juta orang gitu kalau bahasa kitanya dengan ini, ya, yang menyolatkan Imam Ahmad. Taib. Itu sedikit tentang kisah dari Imam Ahmad, bagaimana beliau, tawaduknya beliau.
Kemudian juga Imam Ahmad pernah berkata, qulu li ahli bidah, ungkapkan pada ahli bidah, sebenarnya diwakilkan oleh Imam Daruqutni, ya, bainana wa bainakum al-janaiz hina tamur. Jadi bukti bagaimana perbandingan orang menjadi syahid untuk kebenaran ahlu sunnah dan perbedaan ahlu bid'ah itu, kata Imam Ahmad, adalah katakan pada pelaku ahlu bid'ah, di antara kita dan kalian itu bedanya adalah bagaimana ketika dia meninggal, yaitu banyak orang yang menghadiri pemakamannya. Waqad sadaqallahu qalahu fi hadza fa innahu rahimallahu kana imamus sunnah fi zamanihi. Ini pujian dari Imam Daruqutni, ya, tentang Imam Ahmad saat itu. Taib, dan dibandingkan di sini ketika Ibnu Abi Du'ad yang lam yahtafil ahadun bi mautihi wala syaya'ahu ahadun min nas ilal qalil. Ini bandingan ketika Ibnu Abi Du'ad yang musuh bebuyutan dari tokoh Mu'tazilah yang memprovokasi penguasa saat itu untuk mendoktrinkan Al-Quran itu sudah makhluk. Ibnu Abi Du'ad itu diceritakan oleh Imam Daruqutni tidaklah hadir untuk pemakamannya kecuali orang yang sangat sedikit sekali. Ya, kemudian pula Haris Mahasibi. Bahwa bersama dengan zuhudnya, kata Imam Daruqutni. Ya. Lam yasir alaihi illa salasatun arba'a minan nas wa kadzal Bashar al-Ghiyas Marisi. Kemudian juga Basmaya al-Marisi, ini tokoh Mu'tazilah juga, lam yusalli alaihi illa ta'ifatun yasira jiddan. Tidak ada menyalakan kecuali orang sangat sedikit sekali. Ini saat itu karena memang orang-orang berada di atas sunnah, mengerti tentang akidah yang benar, ya kan. Wallahu alam, hari ini ya bisa saja mungkin saja di dalam sebuah komunitas banyak orang yang hadir, tapi kan karena memang al-bid'ah fashin, bid'ah lebih banyak, ya, orang yang tidak memahami akidah lebih banyak, akhirnya bisa saja dalam suatu kondisi mayatnya atau jenazah al-bid'ah bisa ramai di hadiah orang karena orang tidak mengerti tentang akidah, ya, dan tidak mengerti tentang sunnah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini dulu. Kita kembali kepada al-akh kita dari Studio 2 Cilengsi.